Waktu itu pakai nama samaran DARD Makewa. Makewa ini manusia kelebihan waktu. Waktu itu nganggur. Kenapa gak menggunakan nama-nama samaran itu? Enggak, waktu itu nganggur. Jadi namanya manusia kelebihan waktu kami. Iya. Seniman bukan orang kaya. Seniman itu paling berat hidupnya. Ada seniman di Medan ini yang meninggalnya pun di perumahan di gudang. Bayangkan, tengok aja ya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Untuk ngorek parit dikumpulkan 50 orang, 40 orang, bawa cangkul, bawa sekop. Ini tahun berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji dan syukur kita kembali memperbarui kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, kesempatan dan kehidupan yang membuat kita menjadi hambanya yang selalu bertakwa kepadanya. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali pada program Forecast Infomu Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sumatera Utara yang dipancarluaskan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah, lantai 3 Jalan Singamaraja 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kami berbahagia sekali pada hari ini. Kami kedatangan seorang tamu yang spesial. Kalau di sehari-hari kita mengenalnya sebagai salah seorang dosen Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, tapi yang lebih unik lagi, beliau adalah seorang sastrawan yang baru beberapa hari lalu menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia atas dedikasi dan kepeduliannya kepada dunia sastra Indonesia, di mana ada 4 orang sastrawan Sumatera Utara yang menerima penghargaan dari pemerintah. Itu adalah satu saudara Jaya Arjuna, kedua saudara Idris Pasaribu, saudara Safwan Nadi Umri, dan keempat adalah saudara Sulaiman Sambas. Keempat ini adalah senior-senior para sastrawan di Sumatera Utara yang sudah sangat dikenal dedikasinya. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, kedatangan saudara Jaya Arjuna tentu saja membuat kami bergembira karena sulit mendatangkan beliau dengan usia beliau yang sudah 71 tahun. Tapi alhamdulillah dengan jalan perlahan beliau sampai ke studio ini dan kami akan berbincang-bincang terkait Kota Medan, budaya dan lingkungan. Selamat siang, Bung Jaya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 71 tahun. Ya, bonus yang cukup. Sweet 70. Sweet 70 ya, kalau dibalik jadi 17 ya. Iya. Artinya kalau tradisi umat Nabi Muhammad itu 63 tahun, ini ada bonus 8 tahun ya. Iya, alhamdulillah. Untuk kehidupan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kami, Bung Jaya sehat-sehat, masih bisa terus menunjukkan dedikasinya, baik untuk kota kita, Medan, untuk budaya, dan khususnya untuk lingkungan yang selalu menjadi amatan beliau. Sahabat dakwah, Bung Jaya Arjuna ini tinggal di Kota Maksum, sesungguhnya lahir di Kota Bukit Tinggi. Tapi beliau besar dan berkiprah di Kota Medan. Sekarang berapa usianya, Bung? 71. 71 ya. Berarti sudah pensiun ya dari USU ya? Udah lama, udah 6 tahun. 6 tahun pensiun. Beliau menjadi dosen teknik di Universitas Sumatera Utara USU dan kini menjadi seorang freelance. Mungkin akan lebih banyak punya waktu untuk jalan sana jalan sini untuk mengamati beberapa hal terutama masalah lingkungan. Bung Jaya, kita baru dapat kabar mendapat penghargaan dari pemerintah. Apa kesan-kesannya? Ya, alhamdulillah. Ini pertama kali mungkin. Ya, pertama kali. Pemerintah memberikan penghargaan ini penghargaan. Ya, untuk 70 budayawan di Indonesia ya. Iya, sastrawan. Yang usianya rata-rata di atas 70 ya. Iya, istilah kami kalau mau masuk ke ruangan sidang itu,
Kalau di bawah 65 tuh nggak laku. Keluarlah gitu ya. Iya. Out ya. Karena minimal kan minimal berkarya itu 40 dan 50 tahun. Iya. 40 tahun, 50 tahun. Dan di situ berkumpul semua. Ya. Bisa digambarkan suasana seperti apa waktu? Di mana tempat lokasi penghargaan di ini? Hotel Sultan. Hotel Sultan, oh ya, Sultan. hotel yang cukup bergengsi. Cukup bergengsi. Ya. Kemudian di situ berkumpul lah Sutarji Karjumbahri, di situ berkumpul Putu Wijaya, di situ berkumpul Taufik Ismail. Pokoknya seluruh sastrawan senior itu berkumpul di situ. Nostalgia lah, banyak bercerita lah ya di sana bagaimana kehidupan setelah tua gitu ya. Iya, dan rata-rata masih semua persyaratannya untuk dapat penghargaan itu kalau masih produktif. Oh iya. Jadi 50 tahun kalau udah sekian tahun nggak produktif nggak bisa lagi. Jadi produktif sampai menjelang penilaian. Ukuran produktifnya apa itu? Ada karya. Karya-karyanya. Karya, baik puisi, baik dalam bentuk buku, harus dalam bentuk buku. Nggak bentuk buku, tapi kan sekarang buku ini dikalahkan oleh media elektronik. Iya. Jadi penerbitan NG ya. Iya, iya. Jadi banyak sekali dan rata-rata semua punya. Ya. Semua udah punya, semua mengisi dan kebanyakan juga ada wartawan, ada dosen macam-macam. Tapi semua harus berkarya. Ya. Kalau nggak berkarya tidak masuk penilaian. Kawan yang 3 lagi, Pak Sulaiman, Idris, dan Safwan memang pekerja-pekerja seniman-seniman. Safwan itu dia doktor bidang linguistik. Dia doktor atau profesor? Doktor. Masih doktor. Doktor linguistik. Dia mengajar. Ya, di WISU ya. WISU. Ya. UMN juga kemarin ini ngajar. Iya. Kemudian Pak Sulaiman Sambas itu udah lama sekali jadi wartawan. Ya. Jadi wartawan udah lama sekali. Kemudian Idris Pasaribu juga jadi redaktur di Analisa. Ya. Jadi memang yang tiga-tiga ini memang cukup memenuhi persyaratan. Karena selain itu udah nggak punya lagi kita. Baru meninggal kemarin Bang Jaidan, baru meninggal dari Sri Payarah, hampir nggak ada lagi kita. Itulah orang yang 50 tahun. Mungkin yang 40 tahun ada. Untuk berikut-berikutnya masih ada lah. Suasana waktu penghargaan itu seperti apa diberikan pemerintah? Ini anehnya, sastrawan ini memang senang, tapi tidak pernah menunjukkan ledakan gitu. Santai-santai aja. Ledakan ya syukur. Harusnya memang kalah kita dengan Malaysia. Malaysia punya sastrawan negara, dikasih uang, disediakan uang, disediakan kegiatan, jaminan kesehatan semua diberikan. Semua diberikan sastrawan negara. Kita kan nggak punya. Nah sekarang kita memang disuruh produktif. Mencetak buku dan lain-lain difasilitasi oleh pemerintah. Itu alhamdulillah lah udah sekian lama kan. Sekarang baru apa janji pemerintah kepada 70 sastrawan ini? Suruh berkarya aja. Tetap berkarya, nggak banyak, nggak ada dukungan-dukungan nanti dijanjikan. Iya, ya kalau mau ada penerbitan nanti akan didukung, akan dibantu oleh Balai Bahasa begitu. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan lah saja berganti kebijakan, kan ganti pemerintah ganti kebijakan. Ini masalahnya. Ya kalau ya istilahnya kalau ulok banyak kali lah udah. Nah itu. Jadi kita nggak mau ulok-ulokan lagi kan. Atau barangkali masih ulok juga ini? Nggak tahu. Sebetulnya istilah ulok dia udah hilang nih dari Medan. Ulok itu istilah Bataknya ular. Ular itu kalau di Huawei-nya nomor 32. Nah, jadi kalau orang udah begini, nggak usah sebut lagi, udah pasti ngulok lah itu. Ulok itu pasti ya nipu lah banyak lah itulah. Unik barangkali latar belakang akademisi teknik yang sehari-hari sangat kuat masalah menggeluti masalah teknik, terutama masalah lingkungan, dan kemudian juga menjadi seorang budayawan atau sastrawan. Ini bagaimana ceritanya ini? Kapan berawal menjadi sastrawan? Saya mulai masuk di bidang sastra ini sekitar tahun 70-an, 71, 72. Waktu itu aktif di Yayasan Balai Taruna Melati. Balai Taruna Melati itu kita di Jalan Merbabu berkumpul di situ. Saya tinggal di Anjaparis dulu. Jadi ke Jalan Merbabu itu jalan kaki hanya untuk memakai mesin tik. Nah, jadi kalau kantornya nggak pakai, kita lah pakai mesin tik. Dengan suaranya ya. Itulah pakai mesin tik. Kemudian mulailah tulis. Ada kawan satu, udah meninggal ya, Sarijal RZ namanya. Dia dapat honor menulis cerpen di mimbar umum. Mimbar umum di Jalan Bangka kalau nggak salah itu.
Pigilah kami, diajaknya lah kami pergi ke Jalan Bangka itu, ayo ngambil honor cerpen dia. Nah, dapat honor dia 500 perak. Waktu itu nyerahkan tuh Pak Muhammad TWH. 500 perak. Dan pulangnya kami makan bubur di Olimpia. Cukup untuk bubur 2 orang? 15 perak cuma bubur. Honornya 500? 500. Oh, itu masih banyak lebih. Wah, jadi aduh, enak kali lah. Jadi seniman ini ya. Dapat honor. Bangkit pula sur. Mulai tulis juga. Ya. Dikirim hari Kamis. Ya. Minggu dimuat. Minggu dimuat. Redakturnya Bang TWH? Iya. Ya. Waktu dimuat Minggu, ambil honor Kamis. 500 juga? Iya, waktu mengambil itu, kirim lagi cerpen lah. Dikirim lagi. Minggu mukanya muat lagi. Jadi 3 minggu berturut-turut dimuat. Waktu itu pakai nama saram DARD Makewa. Makewa di manusia kelebihan waktu itu nganggur. Kenapa nggak menggunakan nama-nama samaran itu? Enggak, waktu itu nganggur. Jadi namanya manusia kelebihan waktu kami. Iya. Jadi waktu itu penulis di situ tuh udah orang di Sumatera Utara, ada Rusli Amalem di situ. Pokoknya Sregar di situ, Remkar di situ. Pokoknya udah yang senior-senior nulis lah. Dan itulah pertama kali di sastra. Habis itu di Desa Melati kami ikut teater, dulu ada Pak Norman Salmani, cerita soal pokoknya mengisi TVRI lah. Waktu itu TVRI kan baru muncul tuh. Nah, disitulah mulai di bidang sastra. Kuliah, akhirnya waktu di kuliah teknik mesin. Sebetulnya tujuan utama bukan ke teknik mesin. Tujuan utama itu kalau nggak Visipol, kepinginnya Visipol atau psikologi. Tapi karena Visipol psikologi belum ada di Medan, terpaksa di Jawa, ya orang tua karena nggak mampu, terpaksa lah ambil teknik mesin. Jadilah kuliah di teknik mesin. Sambilan terus di sastra. Nah, kemudian setelah kuliah, kapan mau jadi dosen? 81, 82 saya masuk dosen. Mengampu mata kuliah? Mata kuliah Satuan Operasi. Satuan Operasi di Fakultas Teknik? Iya, mesin. Teknik mesin ya? Nah, Satuan Operasi ini adalah semua peralatan yang terkait dengan produksi. Jadi kalau di sawit itu semua pelajaran itu mengambilnya di Satuan Operasi. Jadi seluruh pabrik itu, alat itu hanya mengoperasikan, ada 5 itu. Ada masalah alat pengurang ukuran, ada masalah pemisahan, pengadukan, pencampuran, pengeringan. Itu ada 5 inilah yang jadi ciri khas sebuah industri. Itu yang saya ajarin. Kenapa menjadi terlibat banyak dalam masalah teknik lingkungan? Karena begini, inilah hal yang orang tidak tahu. Kerusakan dunia ini itu gara-gara industri. Pertama sekali dibuat orang, pembuatan pupuk di Jepang, di Kyushu, itu menggunakan merkuri organik. Merkuri organik ini dibuang limbahnya ke Teluk Kyushu. Ke Teluk Kyushu ternyata merkuri ini tidak larut dalam air. Dimakan oleh bentos plankton, dimakan oleh ikan, berkumpul. Orang Jepang biasa makan ikan mentah, dan jadilah masuk merkuri ke tubuh ibu-ibu yang hamil, maka melahirkanlah dia dalam keadaan DNA-nya rusak, terjadi cacat permanen bagi anak-anak di Jepang. Maka mulai berpikir orang Jepang, apa penyebabnya? Akhirnya mereka nuduh ini adalah perusahaan Chiso yang menghasilkan merkuri. Chiso ini ngelak, enggak, bukan kami. Nah, sekian puluh tahun, baru akhirnya setelah mereka pelajari, mereka ngaku memang kami. Dan itu ribuan orang sudah yang korban, yang cacat sampai saat ini masih ada di Jepang. Berawal itu Bang Jaya tertarik masalah lingkungan? Yang kedua, ada masalah James Watt. Itu menghasilkan mesin uap. Nah, mesin uap ini ternyata bahan bakarnya batu bara. Terjadilah pencemaran batu bara sampai London ini gelap gulita. Nah, jadi masalah smog atau kabut asap, kemudian masalah merkuri, jadi pemikiran bagi dunia. Ini kita harus pikirkan. Mulailah dipikirkan tahun 72 ada pertemuan tingkat tinggi tentang lingkungan. Nah, di mana sumbernya sebetulnya? Sumbernya kan di industri. Di mana sumbernya industri? Di mesin. Di mana sumbernya mesin? Di satuan operasinya. Nah, kebetulan ngajar itu, aku kejar terus.
Ini nggak bisa. Jadi waktu itu datang dari Amerika, mereka ingin bantu merubah kurikulum. Ya, aku bilang sama dia, ada Profesor Cesar Farrell namanya. Bapak ingin menjadikan kurikulum teknik mesin ini menjadikan sarjana yang bisa untuk bekerja, menghasilkan, memproduksi industri dengan efektif dan efisien. Oke, pertanyaan aku, limbahnya siapa yang nangani? Wah, kenapa begitu? Ceritalah. Ini kejadian begini. Oke, dimulailah masukkan kurikulum pengelolaan lingkungan tahun 85 kalau nggak salah. Mulai masuk yang pertama itu. Nah, sejak itu aku nggak pernah berhenti. Terus masuk di lingkungan. Karena tahun 80-an juga kita sudah mendirikan Kompas Susu. Kompas Susu kebetulan ke bidang diklat. Kenapa? Satu-satunya di Indonesia pada waktu itu ada Kompas. Kompas itu pencipta alam dan studi lingkungan hidup. Kalau semuanya yang lain itu ada Repala, Kampala, Mapala, semua pala-pala. Ini studinya ada ya? Kita studinya. Pertama kali, satu-satunya. Dan sejak itulah aku aktif di teknik mesin tetap mengajar, naik terus, kemudian di lingkungan tetap begitu, sehingga AMDAL segala macam, udah aku ikuti semua. Jadi perhatian Bung Jaya, sahabat dakwah Muhammadiyah itu sangat intens. Beliau acap menyampaikan kritik-kritik yang tajam kepada pemerintah terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya yang sudah sangat tidak sehat sebetulnya. Medan sebagai kota yang kita cintai juga punya masalah lingkungan yang sangat serius. Seperti apa Bung melihat lingkungan kota Medan? Ya, gimana mau dibilang? Medan ini adalah sebuah kota yang dirancang oleh Belanda sebagai kota yang paling indah. Ya. Patron kota Medan ini adalah Medan yang ada di Paris. Jadi di dunia ini kalau kita buka map, di Google Map, ada dua Medan. Medan yang di Paris dan Medan ada yang di sini. Delhi. Medan Delhi. Ya. Medan di Paris itu 30 km jaraknya dari Menara Eiffel. Ya. Nah, Medan yang di Paris itu dekat sekali dengan Sungai Seine, di pinggir Sungai Seine. Belanda akan menjadikan Medan yang di Sumatera ini, Paris Sumatera, dekat dengan Sungai Delhi. Sungai Delhi, ya. Aku tanya, C itu dari mana? Dari mana singkatan C? Malaysia pakai SG. Bukan sungai ya, C ya? Sungai. Iya, tapi bukan C. C atau sungai? Sungai. Iya. Tapi kita kan singkatannya C. C Delhi ya. Malaysia pakai SG. Sungai. Kita kenapa pakai C? Nah, memang Medan ini, ya, pengelolanya tidak mempelajari sejarah. Awalnya zaman Belanda kan udah ditata bagus nih. Sangat bagus. Seperti apa kira-kira bayangan anak muda kita kan belum paham seperti apa gambaran Medan yang bisa Bung bayangkan sebagai double kota kembarnya Perancis tadi. Memang dianggap Belanda itu menganggap Medan ini adalah kota kembarnya Medan yang ada di Perancis. Ya. Makanya waktu ulang tahun kota Medan tahun abad ke-16 katanya aku nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena abad ke-18 tahun 1823 John Anderson itu masuk ke Medan, penduduknya baru 200 orang. Kalau didirikan tahun 1600, penduduk Medan pada 1800 baru 200 orang, masuk akal nggak? Nah, dan kita minta mana sejarawan cari ulang tahun kota Medan itu kapan? Ya betul ya. Nah, kota Medan itu didirikan itu betul-betul sudah dirancang sedemikian rupa menjadikan akrab. Jadi satu-satunya kota yang sangat akrab dengan sungai itu adalah Paris. Jadi kehidupan Paris itu tidak jauh dari Sungai Seine. Awalnya bagaimana kota Medan dengan Sungai Delhi itu bagaimana interaksinya? Nah, Sungai Delhi itu sebenarnya cuma dua sungai asli di Medan. Sungai Delhi dan Sungai Babura. Ya. Cuma dua. Ya. Yang lain yang namanya Sungai Cikambing, Sungai Percut, segala macam itu bukan sungai. Ya. Itu adalah parit yang digali oleh Belanda. Ya. Karena Belanda mau menjadikan ini adalah daerah perkebunan. Daerah perkebunan itu nggak boleh terendam banjir. Ya. Maka dikorek oleh Belanda, ada 200 km panjangnya dikorek. Jadi ada sekitar 8 meter lebarnya, bentuknya hampir seragam, lihat aja. Sungai Badera, Sungai Kerah, itu sungai, pokoknya lihat aja sungai yang ada di kota Medan ini hampir seragam. Itu bukan sungai, itu korean. Ya. Nah, Belanda menginginkan kota ini adalah kota yang cantik, kota yang indah. Ya, namanya Paris Van Sumatera. Ya, pasti. Apa yang ada di Paris sana diingin dibuat di sini oleh Belanda. Tapi apakah pejabat kita tahu tentang itu? Enggak, karena enggak pernah belajar sejarah.
Mulai rusaknya mulai kapan? Dari mulai pergantian wali kota sampai saat setelah ini. kemerdekaan? Iya, sampai saat ini. Waktu Abdillah rusak Medan ini baru 117 titik banjir. Waktu zaman Abdillah. Nah, sekarang udah 1.500 Titik banjir. Iya, banjir. Nah, janjinya menghilangkan Banjir Medan. bebas banjir Medan. Ya, janjinya waktu kampanye ya? Ya, sekarang memang bebas banjir, di mana-mana bisa banjir kan. Bebas banjir ya? Iya, Artinya di mana-mana banjir. iya, itu dia. Itu dia. Masih ada nggak harapan untuk menata Medan ini? Gampang. Ah, Gampang. Medan ini gampang ditata. Mudah ditata. Kenapa? Karena penduduknya itu menginginkan ada kenyamanan, ketentraman, kondusif Medan. Itu penduduknya. Lihat aja sejarah yang datang itu. Dari mana? Dari Cina datang, dari India datang, dari Aceh, dari Jawa, dari apa. Semua berkumpul kemari. Nggak ada yang ingin mencari konflik. Semua yang di sini itu menginginkan agar Medan ini kondusif sebagai tempat cari makan. Itulah Medan. Dan salah satu permainan yang menunjukkan keinginan itu main truk. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, ini menarik nih diskusi tentang Medan. Kita akan bahas lagi nanti pada segmen kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, kita break sejenak. Sama Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, tadi sudah berbicara banyak tentang bagaimana latar belakang Saudara Jaya Arjuna, seorang akademisi teknik, kemudian mengamati lingkungan, kemudian bicara masalah tata lingkungan di Kota Medan yang hari-hari ini sangat kita rasakan, ada banjir di mana-mana, ada sampah sulit dikendalikan, dan lain-lain sebagainya. Kita akan diskusi lebih panjang lagi dengan Saudara Jaya Arjuna tentang Kota Medan. Apa yang salah dari Kota Medan ini tentang perencanaan? Atau modal barangkali kurang untuk memproyekinya? Pertama kali Medan ini dibangun, itu dengan modal nggak terbatas. Ya. Karena datanglah arsitek-arsitek dari Belanda, sehingga Medan ini disebut dengan kota dolar. Ya. Dengan tembakonya, kemudian sawitnya, itu nggak terbatas. Sehingga datanglah arsitek ingin bangun Kota Medan. Nah, dan mereka sudah rancang semua. Cuma masalahnya, pemimpin kita yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain, nggak pernah memikirkan Medan, nggak pernah berhitung dari sejarah. Kelemahan sejarah, contoh paling sederhana, ada lagu. Kuala Deli airnya tenang. Ya. Tempat orang darah. darah mandi, airnya tenang, tempat ikan segala macam. Sekarang itu Kuala Deli kalau memang ingin dianggap Kuala Deli itu bagus, dia harus menjadikan Kuala Deli itu sebagai tempat orang mandi. Sekarang bagaimana Kuala Deli? Di muara sungai Kuala Deli itu nggak sampai selutut dalamnya. Kalau ingin bagus, korek. Dan segala macam yang diceritakan pemerintah bayar. Ini pemerintah ini kan otaknya cuma duit. Buktinya bagaimana? Mereka jadikan sungai Deli itu, mereka bangun kiri kanan benteng. Kan hilang sungai Deli, nggak ada lagi, tinggal parit kan. Konstruksi sungai Deli sekarang macam parit. Kenapa ada benteng? Tapi nggak ada lagi kiri kanan pohon segala macam, nggak ada lagi. Dari Medan sampai ke Belawan sana nggak ada lagi. Artinya udah nggak sungai lagi, itu jadi parit. Nah, itulah yang kejadian, asal membangun tetap buat benteng, buat tanggul. Itu adalah orang yang tidak berpikir bagaimana mendekat dengan alam. Dengan buat tanggul itu kan gampang. Timbun, ada ruang, ada uang segala macam, timbun, ada duit. Sebetulnya nggak perlu dibuat begitu. Itu adalah secara sederhana fisika SMP menyatakan SMA kelas laki sama V kali A. Jumlah aliran air itu adalah kecepatan kali penampang. Itu cuma rumus paling sederhana itu. Rumus paling sederhana. Kali penampang. Penampang ini bisa dilebarkan, bisa diperdalam. Semua orang menginginkan itu dilebarkan. Kenapa? Kalau melebarkan ada ganti rugi. Uang. Nggak ada berpikir untuk ke dalam. Nah, kan terakhir kita lihat ini Medan ingin Sungai Badera. Mereka lebarkan. Ingin lebarkan. Hanya untuk 3 kilometer lebih itu akan mengganggu 20 jembatan. Macam mana nanganinya?
Jadi mereka hanya pikir pokoknya bangun tanggul. Itulah yang otak-otak begini yang harus dicuci nih. Dianyutkan langsung. Bagaimana Medan bisa bagus kalau paritnya tumpet? Jadi banjir Medan kan hanya gara-gara parit. Bayangkan, tengok aja ya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Untuk ngorek parit dikumpulkan 50 orang, 40 orang, bawa cangkul, bawa sekop. Ini tahun berapa? Abad keberapa ini? Masa membangun kota metropolitan pakai cangkul, pakai sekop? Alat begitu banyak. Aku anak teknik mesin. Kita punya alat di situ, ada pompa, ada slurry pump, ada gravel pump, ada dredging pump, segala macam ada alat. Murah-murah. Belawan itu dikorek dengan satu alat, aku hitung untuk 14 miliar cuma satu alat. Jadi udah aku hitung semua untuk menangani banjir kota Medan, 350 miliar, 2 tahun bersih kota Medan. Nggak ada yang mau menangani. Kenapa? 350 miliar, mau korupsi dari mana itu? Cuma sedikit kali. Nah, tapi kalau 3,5 triliun, 35 triliun mau mereka buat. Karena 350 miliar mereka nggak mau menangani. Aku bilang, mari, aku buka. Kapanpun kita bisa diskusi, aku tunjukkan begini caranya, alatnya sama alatnya ini, harganya berapa, di mana nyarinya, bagaimana cara kerja, aku tunjukkan. Kalau mau. Cukup 2 tahun 350 miliar. Mana dia mau 350 miliar? Korupsi 350 miliar dari mana? Kalau mau makan itu sebenarnya mereka berpikir jangan kalau mau korupsi jangan di piring kecil. Nah, korupsi itu makan bajamba istilah orang Minangnya. Kalau makan bajamba kita paling cowok, kita kan nggak ada yang ketahuan. Nah, itu prinsip yang mereka anut sampai sekarang. Maka rusaklah Medan nih. Masih ada harapan menurut Medan? Nggak bisa. Harapan kita pertama, pemimpin Medan ini harus jujur. Itu duluan. Dan itu sulit ya? Nah, itu nggak punya. Itu nggak punya. Medan harus jujur. Tidak korupsi. Aku dulu aktif di Gerakan Anti Korupsi. Aku ketua koordinator Transparansi Internasional Indonesia untuk Sumatera Utara. Aku satu-satunya pernah membuat lomba teriak anti korupsi di dunia nih. Ada dicatat di surat kabar Prancis sama Jerman juga ada. Lomba teriak anti korupsi. Tapi aku berhenti di Gerakan Anti Korupsi. Kenapa? Gerakan Anti Korupsi Indonesia ini cuma main-main. Dan aku ingat itu ucapan dari George Adicondo. Gerakan anti korupsi di Indonesia ini ibarat gadis cantik pakai bikini. Ya. Kenapa? Karena gadis cantik kalau pakai bikini dari jauh kita tengok, ih paten kali, terbuka semua. Kan gitu kan? Bagian paling vital tertutupi. Jadi nggak ada harapan. Maka aku berhenti. Dan itu aku nyatakan di mana-mana. Aku nggak suka gerakan anti korupsi Indonesia karena ulok semua ini. Gerakan anti korupsi Indonesia ulok semua. Karena kenyataan kan nggak bertambah baik kan. Udah pemimpinnya nggak jujur, dari segi agama ini berat. Kenapa? Semua pemimpin yang akan menjalankan tugasnya itu menyatakan demi Allah. Kan tetap begitu. Pakai Quran, saya akan jujur. Mana yang jujurnya itu? Jadi kalau memang semua pemimpin kita menipu Tuhan, hancur negara nih. Jadi sulitnya tadi mencari pemimpin yang jujur itu sulit. Apalagi kesulitannya? 2 kriteria. Sebetulnya kan Nabi itu punya kriteria ada 4. Ada sidik, amanah, fatanah, tabligh kan. Aku cukup 2 aja. Jujur aja cukup dengan cerdas. 2 aja. Dan itu masuk dalam sumpah. Dalam sumpah jabatan. Kalau semua orang tidak patuh, tidak taat dengan sumpah dia, menjadi apa? Kalau orang munafik, itu kalau mati tidak perlu disolatkan, tidak perlu didoakan. Nah, apakah setiap pemimpin mati? Orang mati, mampus itu. Kenapa? Aku nggak punya tanggung jawab untuk menyolatkan. Kenapa enggak? Karena dia bersumpah akan jujur, tapi tidak jujur. Itu udah jelas itu. Pakai Quran nih. Kemudian kita nggak menemukan pimpinan yang jujur. Kemudian cerdas tadi. Kemudian apalagi ikhtiar yang bisa kita lakukan? Seniman bisa berbuat nggak untuk? Seniman bisa berbuat. Seniman hanya berkata-kata. Kata-kata. Seniman ini, sastrawan ini kan bermainnya dengan kata. Puisi itu adalah benda mati terdiri daripada tumpukan kata, huruf-huruf. Huruf membentuk kata. Kata merangkai kalimat. Itu benda mati. Kapan dia hidup? Dia hidup kalau dibaca. Jadi dia hidup, puisi hidup kalau dibaca. Sama dengan musik. Puisi itu kan hanya do re mi fa sol la si do. Kan diatur itu aja. Dia kapan bisa hidup, bisa bermain kalau sudah didengungkan, sudah dimainkan jadwal tadi. Ya, antar musik, puisi dengan musik ini sama. Nah, pertanyaan kita,
kita rancang sedemikian. Apakah untuk memahami sebuah musik, untuk memahami sebuah puisi, itu kan harus orang punya rasa. Manusia yang bisa. Dan itu hati-hati. Zaman sekarang penampilan manusia, tapi belum tentu manusia. Karena artificial intelligence ini kan bukan tanggung-tanggung. Bentuknya persis sama, berinteraksi sama, otaknya, cantiknya segala macam sama, tapi kan dia nggak punya ruh. Itu yang akan berbahaya nanti. Nah, kota Medan ini, kalau ingin bagus, cari roh yang benar. Rohnya itu harus diisi oleh jujur dan cerdas. Bung Jaya Jurna, pernah nggak pemerintah Medan atau Sumatera Utara itu melibatkan seniman dalam memperbaiki kota ini? Aduh. Kenapa? Sebetulnya pertama sekali itu adalah Surkani. Ya. Surkani. Dia daerah Jalan Jati itu, jalan apa namanya itu? Perintis Kemerdekaan. Iya, Perintis Kemerdekaan itu adalah kebun cida dulu. Mereka ambil dan mereka bagi-bagilah. Ada untuk tamu budaya, ada untuk segala macam di situ. Nah, itu waktu Surkani. Mereka pernah waktu Isran Kuti juga pernah di Taman Ria itu, mereka buat acara drama segala macam. Tapi setelah itu pelan-pelan kan nggak ada lagi yang punya nilai seni. Itu masalahnya, nggak ada lagi yang berbekal seni untuk masuk ke kota. Padahal seni itu jadi penentu apakah sebuah kota itu punya roh, apakah sebuah kota itu layak huni atau tidak. Itu seni menentukan. Seni dan budaya. Kita lihat aja kemarin kota-kota di dunia, hanya kota-kota yang masih tetap menjalankan aktivitas seni dan budaya itu yang bisa dinyatakan masuk kota layak huni. Tapi kota yang tidak menjalankan dicopot dari layak huni. Dan kebetulan Medan itu sekian belas tahun kita itu adalah sebagai kota yang paling tidak layak huni di Indonesia. Ada 26 kota, 27 kota, kita itu ranking yang tercorot sehingga disebutlah sebagai kota yang paling jorok di Indonesia. Kota tidak layak dihuni ya? Layak tidak layak huni. Dan apa kegiatan kesenian kita? Kegiatan kesenian kita sekarang justru taman budaya itu di stop, nggak ada orang boleh masuk. Latihan nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak boleh masuk. Mau jadi apa taman budaya sekarang? Yang Perintis Kemerdekaan? Nggak tahu, bisa-bisa dijual udah. Mana tahu kita. Kalau taman budaya yang ini, yang di Taman Tepian Daya sana? Kan nggak ada aktif. Betul. Ya, kenapa di sana aktif? Karena bisa mudah dijangkau. Ya. Kalau nggak masuknya mesti bayar segala macam, siapa yang mau? Seniman bukan orang kaya. Seniman itu paling berat hidupnya. Ada seniman di Medan ini yang meninggalnya pun di perumahan di gudang. Padahal seniman luar biasa itu. Ingat Hadian ya? Itu dia. Hadian ya? Iya. Begitu mirisnya kita mendengar tidak adanya pelibatan seniman, budayawan kita pada penataan kota ini. Kalau penghargaan pemerintah di sini, kalau nasional tadi sudah, Bung Jaya salah satu dari 70 yang di Sumatera Utara, ada nggak penghargaan seperti itu? Apresiasi, penghargaan gitu. Pernah dulu dibuat, tapi ya istilah orang Mandelingnya pinomat. Nah, pinomat pada tidak lah ya. Pada indah, kata orang awak, pada indah. Jadi masalahnya di situ. Ini kan harus tahu dulu, harus runtut dia. Siapa, apa kegiatannya, segala macam. Mana pantas dihargai. Aduh, seniman hidupnya kalau hampir kebanyakan seniman itu dekatnya dengan wartawan. Hampir semua. Dan kita lihat aja kehidupan sekarang wartawan. Bagaimana? Nah, aku khawatir suatu saat yang nama seniman ini juga akan hilang. Ya, jadi barang langka ya? Bukan, ya habis. Habis. Kenapa? Karena kita sudah bisa menciptakan seniman-seniman yang tidak punya ruh. Seniman nggak punya ruh ini apa? Artificial intelligence. Kita bisa buat boneka, cantiknya sama, otaknya juga sama, bisa berinteraksi, tapi itu bukan orang. Ada jiwanya ya? Iya, itu bukan orang. Itu adalah boneka. Nah, aku pernah bertanya sama orang, kalau ada yang bisa jawab, silakan. Hukum zina apa? Zina itu terjadi antara manusia dengan manusia kan? Kalau ada, di Jepang sudah ada nih, dia cuma beli boneka, dia jadikan istrinya, apa hukumnya? Ya zina juga. Enggak juga, ini boneka. Nah, bagaimana kalau ini ada orang 10, diambilnya 10 boneka, yang perempuan, 10 boneka laki-laki kan, pelacur juga ada laki-laki kan, untuk laki-laki kan, diambilnya, oke, disewakannya per jam, per ini, sekian rupiah. Jaminan, kesehatan bagus. Karena kan pakai semprot disinfektan aja kan. Nah, apa hukumnya? Kita harus mikirkan ke sana.
Jangan dianggap enggak, karena sebagian di Jepang sudah mulai. Orang tidak lagi Rumah tangga ya? oh iya, tidak butuh kalau hanya untuk syahwat, dia beli itu bonekanya. Dia beli apa segala macam udah bisa. Dia bisa masukkan program segala macam lah. Pokoknya memenuhi persyaratan untuk sebuah istri yang baik, itulah dia. Bung Jaya, tadi udah ngomong bagaimana peran tidak adanya hampir peran seniman, budayawan tentang pelibatan di kota ini. Satu pertanyaan saya barangkali, seperti apa lembaga kesenian yang ada sini? Dulu kan pernah ada namanya Dewan Kesenian Sumatera Utara, ada Dewan Kesenian Medan. Seperti apa sekarang nasibnya? Kita pernah membuat majelis kesenian Medan. Ya. Kita pernah membuat pertemuan seniman. Ya. Kebetulan aku yang ketuanya waktu itu. Ya. Ketua. Yang kedua, yang pertama sebelumnya tahun berapa itu, yang kedua kemarin aku buat. Dan waktu itu kita lanjutkan dengan membuat perda. Ya. Keluarlah perda tentang seniman. Nah, waktu itu juga kita buat musyawarah seniman yang didukung oleh Pak Rodman. Ya. Nah, setelah dia dukung, habis itu kan Pak Rodman ada masalah, ada beban bagi beliau, mereka hilang. Dan berikutnya, diangkatlah Majelis Kesenian Medan. Ada Dewan Kesenian, diangkat, ada Majelis Kesenian, diangkat. Dan itu 5 tahun setelah itu, udah habis masanya, wali kota yang sekarang itu tidak mau peduli. Nggak mau peduli. Harusnya kan, kalau memang salah perdanya, perbaiki perdanya. Kalau memang kegiatannya salah, perbaiki kegiatan. Ini nggak mau peduli. Nah, ada orang yang mencoba membangun dan dibuat rapat, pindah orang. Pindahlah apa ini. Tapi tidak jalan juga. Hanya sekedar ya pinomat tadilah. Yang penting ada. Dan itu tidak harusnya perdanya dijalankan, perdanya nggak di-upgrade lah. Akibatnya apa yang kejadian? Sampai sekarang kan seperti ini. Bayangkan sebuah kota metropolitan tidak punya kegiatan apapun tentang budaya. Kita punya, ada sekolah musik, kita ada Unimed yang terkait dengan kesenian. Ya. Ya. Produknya kemana? Nggak ada kan? Kita kalah jauh dari Solo ya. Wih, kalau Solo bukan main. Solo itu kan kota terbaik dari segi layak huni, kan Solo terbaik. Ya. Kita ini paling corot. Pada pemilihnya orang Solo, orang sana itu pemilihnya itu. Ya. Tapi kenapa nggak pernah belajar? Kok bisa begitu? Kau dulu buat apa? Nah, itu yang membuat sayang kita. Mereka tuh tahu masalahnya, tapi tidak mau tahu penyelesaiannya. Masalah mereka tahu. Masih ada harapan nggak untuk perbaikan ini? Harapan tetap ada. Kalau udah nggak ada harapan, apa guna lagi kita hidup? Ya. Harapan masih ada. Ya. Cuman mau nggak mereka? Banjir aja lah dulu. Banjir tangani. Budaya ini mudah ini. Nggak ada payah. Medan itu problemnya adalah satu, ruang terbuka hijaunya nggak ada. Kita hanya 0,6%. Minimal 30%. Kita 0,6%. Nah, mereka coba manipulasi dengan begitu. Nggak bisa sekarang memanipulasi. Medan dinyatakan ruang hijau, nggak bisa manipulasi. Pakai mata. Sekarang kita buka map Google. Lihat bagaimana kondisi tumbuhan di Medan. 0, berapa tadi? 0,6%. Dan itu pun tidak terurus ya? Ya enggak lah. Ya, itu harusnya setiap tumbuhan itu, setiap pohon itu dijadikan sebagai manusia. Dia harus punya kartunya, diagnosiknya. Nah, tumbuhan ini, lokasi ini, kondisinya begini. Diameter batang sekian, penyakitnya begini. Semua punya. Dan itu harus masuk database ya? Udah, kami udah buat. Tapi kan nggak mau peduli, Pemko nggak mau peduli. Kami udah buat, punya itu. Udah punya, di setiap titik pohon-pohon itu kita bisa buat kondisinya. 0,6% bayangkan. Dulunya masih hampir 1%-an. Ini turun. Cara mau nanamnya gampang sekali. Kita punya buah yang banyak luar biasa. Celupkan aja buahnya ke polybag. 6 bulan jadi tanam. Siap. Aku udah nggak bukti kan di rumah. Di muka rumah itu ada tanah PKK, ada panjang sekitar 10 meter itu. Kemudian aku tanam mangga, biji mangga, taruh di situ, tanam ada 4 batang itu, tumbuh besar sekarang. Nggak ada, cuma segini ya tanahnya. Udah kayak kebun raya ya di muka rumah tuh ya? Iya, coba bayangkan berapa meter itu. Itu yang udah 10 tahunan. Dan itu mangga udang yang luar biasa cantiknya. Sahabat dakwah Muhammadiyah, banyak sudah disampaikan beliau tentang keprihatinannya, tapi masih ada harapan-harapan untuk kota ini bisa kita kembali bangun
bagaimana Belanda dulu menjadikan kota ini sebagai sebuah kota yang indah, tapi akhirnya kemudian tergenerasi dan akhirnya lingkungannya menjadi sangat rusak dan porak-poranda. Tapi Bung Jaya masih punya harapan. Dan yang penting adalah bagaimana kita memiliki pemimpin yang jujur, pemimpin yang pintar, dan pemimpin jujur dan cerdas. Dan cerdas, dan kemudian punya empati dia. Dan 27 November nanti adalah pemilihan kepala daerah, khususnya untuk Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan. Barangkali situ saatnya warga Medan harus menentukan siapa pemimpin daerah ini yang betul-betul punya integritas tinggi, punya kapabilitas, dan yang tadi Bung Jaya sampaikan, memiliki kejujuran yang tinggi. Bung Jaya, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, apa pesan penting, statement penting apa yang ingin Bung sampaikan untuk warga Persikatan, warga Kebun Dakwah Muhammadiyah? Sekarang kita tahu bahwasanya Muhammadiyah ini adalah orang sedikitnya betulnya lebih kaya daripada pemerintah. Ya, ya. Kekayaan Muhammadiyah ini lebih kaya pada pemerintah. Jadi sekian banyak perguruan tinggi, sekian banyak sekolah, itu Muhammadiyah punya semua. Bahkan di Papua sana sebagian besar dari mahasiswanya itu bukan orang Islam. Nah itu, Muhammadiyah punya segala macam, semua punya. Ya tinggal marilah kita ciptakan pemimpin di internal kita lah dulu. Kita bisa warnai yang akan datang keluar. Yang kita khawatir di dalam itu kuat sampai keluar jadi lembek dia. Itu yang kita nggak mau. Pemimpin itu kalau memang tahan uji dimanapun juga, ya tunjukkanlah kita orang Muhammadiyah bagaimana kondisinya. Tunjukkan. Nah, dari segi istiqomahnya bagaimana, dari segi cara berpikirnya bagaimana, dari cara berbuatnya bagaimana. Ya, itulah yang jadi penentu kita jadi manusia. Komitmen, konsisten itu jadi kalau istilahnya di lingkungan kami mengenal ada 3I itu. 3I. Idealis, ilmiah, istiqomah. Idealis, ilmiah, istiqomah. Ilmiah dan istiqomah. Nah, cuman kalau orang idealis, ilmiah, istiqomah itu dibilang orang idiot. Itu masalahnya sekarang. Jadi 4I ya? Iya, jadi 4I. Yang 4I ini yang merusak nih. Jadi idealis, ilmiah, istiqomah, jangan idiot. Nah sekarang kan idiot semua. Berani bersumpah pakai Quran, ternyata menipu, itu kan udah idiot itu. Masalahnya kalau udah terima ini idiot dia ya? Ah itu. Jadi kalau orang kan teriaknya gini, berjuang kan gitu biasanya. Nah kalau diganti sekarang udah bajuang, baju den. Tapi tangannya bukan gini. Nah itu masalahnya. Itu yang jadi permasalahan kita. Ya mudah-mudahan dia bisa mewarnai lah. Karena ini kan udah ada untuk media ini. Aku harap media berfungsi itu. Terima kasih Bung Jaya. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, menarik memang apa yang disampaikan beliau. Nanti akan kita undang lagi untuk tema-tema yang akan datang. Bagaimana Bung Jaya itu menyampaikan pemikiran-pemikiran yang cerdasnya. Barangkali sahabat dakwah belum mengenal Bung Jaya Arjuna. Beliau adalah kader biologis Muhammadiyah. Beliau pernah menjadi pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada tahun 75 ya? 70-an lah. 70-an mereka lama menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah. Segenerasi dengan Bung Arkadius Rashid, Bung Dr. Dul Helmi, Bung Rajab Napolis, dan Rajab Napolis lah. Sebagai kader Muhammadiyah, beliau berharap Muhammadiyah akan menjadi contoh terbaik di negeri ini untuk membangun negeri ini, membangun Medan. Terima kasih Bung Jaya pemikirannya, Bung sehat-sehat. Salam juga untuk Bung Idris, Bung Safwan, dan Bung Sulaiman Sambas yang kemarin berhasil menerima penghargaan dari pemerintah atas peran sertanya dalam membangun sastra dan kebudayaan Indonesia. Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, kita berharap ini media bukan hanya kita jadikan untuk mendakwah diri sendiri. Mari kita berbuat apa yang kita bisa, mari kita berbuat sesuai dengan garisan yang diberikan kepada kita. Karena orang munafik itu jangan. Munafik itu kalau mati tidak perlu disolatkan, kalau mati tidak perlu didoakan. Jangan jadi orang munafik. Jujur, cerdas. Itu kata-kata yang harus pedoman sebagai manusia. Jujur dan cerdas. Oke Bung Jaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dakwah Muhammadiyah, begitulah percakapan kami dengan Bung Jaya Arjuna yang sekarang sudah berusia 71 tahun dan masih energik dan telah masih berkreasi untuk dunia sastra dan kebudayaan Indonesia. Terima kasih banyak atas pertemuan ini. Jangan lupa subscribe Muhammadiyah Sumut Channel dan kemudian like dan share untuk berbagi informasi kepada banyak warga Persikatan lainnya. Kami tutup pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.